Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 4 Februari 2022, Jumat pertama dalam bulan, pekan biasa keempat. Mari kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini cukup panjang. Apa yang dapat kita tangkap dan kita belajar dari perikop ini? Dikisahkan seorang tokoh bernama Herodes yang mengedepankan hawa nafsu dan kekuasaan belaka tanpa peduli teguran Yohanes dan tidak mau mendengarkan hati nurani terdalamnya, sehingga menghalalkan segala cara demi kepuasan diri. Ketika mendengar tentang Yohanes, hatinya terombang-ambing. Kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing, bagaimana dengan kita yang sudah dibaptis dan menjadi murid Yesus, dan apa yang diteladankan oleh Yesus bagi kita semua. Kita dituntut bukan hanya menjadi pendengar, melainkan pelaksana sabda untuk mengamalkan kasih Yesus. Apapun profesi kita, perlu kita ingat, itu bukan jabatan melainkan pelayanan. Mari kita luaskan permenungan kita dalam hidup harian kita dengan mengedepankan hati nurani untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus sendiri, sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan oleh banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, buatlah hati kami lembut seperti hati-Mu, dan teguhkanlah iman kami, agar kami tidak mudah tergoda untuk melakukan yang tidak baik, melainkan mampu untuk mengikuti teladan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.